101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Welcome back to Sore Ceria Tomom Pro 2. Setelah tadi seru-seruan ya dengan Top 20 Pro 2 FM Nasional. Nah sekarang kamu udah di Pro 2 FM Banten. Dan kalau kamu udah follow Instagram Pro 2, kamu pasti tahu di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya dengan seorang mahasiswa berprestasi pakai banget nih Tomom Pro 2 ya. Yang dulu pernah talk show juga di Pro 2 FM Banten gitu kan. Tapi sekarang talk show lagi dengan prestasinya yang keren banget Tomom Pro 2. Jadi di studio aku udah sama Wendy Juwendi nih, mahasiswa berprestasi dari Universitas Al-Khairah Cilegon nih Tomom Pro 2. Kita sapa dulu ya. Sore Kak Wendy. Halo, selamat sore. Seneng deh rasanya weekend siarannya nggak sendiri nih. Ada temennya soalnya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol nih Tomom Pro 2 tentang sesuatu yang seru banget. Karena Kak Wendy sendiri ternyata pernah ikut pertukaran pelajar ya antar negara. Yang mungkin kalau kamu kepo bisa banget kamu tanya-tanya ke aku ya di 081 1145 1016. Atau juga kamu bisa komen di live YouTube-nya RRI Banten. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Tomom Pro 2 penasaran Wendy Juwendi ini siapa? Mungkin boleh kenalin diri dulu nih Kak Wendy. Boleh dong. Oke. Halo sahabat Pro 2 RRI Banten. Salam kenal. Kembali lagi bersama saya ya. Ketemu lagi kita di sini. Sebelumnya salam kenal, aku Wendy. Mahasiswa Universitas Al-Khairah. Sekarang aku tinggal di Mancak, Serang, Banten. Masih banyak lagi gak nih? Boleh makanan favorit, minuman favorit. Oke, itu tadi sedikit sekilas gitu ya Tomom Pro 2 tentang Kak Wendy. Kalau boleh tahu jurusannya apa sih sebenarnya di Al-Khairah sendiri? Oke, aku kuliah di jurusan Hukum Keluarga Islam. Oke, Hukum Keluarga Islam. Udah semester berapa berarti ini? Alhamdulillah udah ke semester 4. Oh, udah mendekati tengah-tengah semester ya. Betul sekali. Dengan tugas yang kayaknya udah mulai banyak gak sih? Banget. Udah mulai dikit-dikit, yang awalnya kalau masih maba kan ya tugas masih dikit-dikit lah ya. Sekarang udah makin lama makin numpuk. Yes. Dan sekarang kesibukannya apa sih di keseharian sendiri? Keseharianku selain sebagai mahasiswa, entrepreneur juga, punya usaha di beberapa bidang, salah satunya event organizer dan lain sebagainya. Terus aku juga kerja kebetulan Mbak, sambil kuliah sambil kerja, menghidupi diri sendiri dan keluarga tentunya. Pekerja keras banget. Betul, ya. harus dong, harus. Kuliah iya, kerja iya, betul. bahkan pertukaran pemuda Asia juga iya. Wah, ini gokil banget sih ya Tomom Pro 2 kayaknya berprestasi banget. Dan ini mungkin bisa diceritain nih, maksudnya pertukaran pemuda Asia chapter 4 Jepang sendiri ini apa nih maksudnya nih? Oke, langsung saja kali ya. Boleh. Jadi awalnya dulu tuh Mbak, aku sekolah pas lulus SMA, aku dulu sekolah di SMA Negeri 1 Manca. Ketika lulus sekolah, aku berpikir nih, gimana ya gitu caranya biar aku bisa keliling dunia gitu. Akhirnya ada platform di mana itu memberitakan tentang pertukaran pemuda Asia full beasiswa tanpa ada uang sepeser pun dari aku yang keluar itu. Akhirnya iseng-iseng nih Mbak, iseng-iseng untuk coba daftar lah ya kan. Daftar, akhirnya diterima dari sekian berapa ribu orang gitu, diterima disaring jadi sekitar 500 orang. 500 orang di interview dan lain sebagainya, disaring kembali jadi 150 orang. 150 orang tuh kita ada interview dan lain sebagainya lagi, disaring jadi 50. Akhirnya aku lah yang terpilih dari sekian banyak yang orang itu yang dikirim hanya 50 orang saja kan ya. 50 orang saja. Termasuk aku salah satu perwakilan dari Provinsi Banten, satu-satunya dari Banten. Satu-satunya, the one and only ya. Oh yes, betul sekali, the one and only. Akhirnya alhamdulillah ya, mungkin sudah rezekinya. Ya ikutlah pertukaran pemuda Asia itu. Cuma ada cumanya. Kala itu kita prosesnya ada sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Prosesnya 3 bulan cukup lama ya. Lama sekali. Boleh di-spill gak sih ini dari awal daftarnya dia step by stepnya, karena ditambah dengan 3 bulan itu kayaknya wah cukup panjang juga banget. Gitu kan. Betul Boleh sekali. Mungkin di-spill Kak Wendy. Iya. Seperti yang pada umumnya sih Mbak, yang awal tuh kita pemberkasan terlebih dahulu ya, pemberkasan terlebih dahulu. Itu pemberkasan itu nunggu waktu pengumuman kita dinyatakan lolos atau tidaknya saja itu sekitar 2 atau 3 minggu kalau nggak salah ya. Kalau itu juga ya, lama berarti. banget. Cuma kali itu aku nggak berfokus kayak lolos nggak ya saya, lolos nggak ya saya gitu.
Jadi ya udah menikmati saja. Akhirnya ada email masuk, dinyatakan lolos kan untuk mengikuti tes interview by Zoom meeting kala itu, ya kan. Ikutlah Zoom meeting. Berhubung nih Mbak, aku tinggalnya itu benar-benar di pelosok desa sana nah gitu kan. Di Mancang yang susah signalnya, Masya Allah luar biasa gitu kan. Akhirnya ya udah dijalanin saja. Walaupun kala itu signalnya benar-benar, kalau bahasa kita melat-latan kali ya, susah banget gitu ya, ngaret banget. Hilang-hilangan ya. Iya, hilang-hilangan. Akhirnya ya sudah dinikmati, lolos kembali tuh Mbak. Akhirnya dapat pengumuman kalau yang itu tuh cepat pengumumannya di malam harinya langsung dinyatakan ya. lolos. Cuma nanti tunggu proses kembali karena penyaringan kan seluruh Indonesia tuh gitu tuh. Itu yang cuma di Banten dulu nih Mbak, daerah Banten. Penyaringan seluruh Indonesia, setelah penyaringan seluruh Indonesia akhirnya diumumkan lagi sekitar 1 bulan kemudian lolos ke tahap 2. Tahap 2-nya tuh Tahap ngapain aja tuh? 2 itu ada deep interview, tes kebangsaan. Oke. Ya, tes kebangsaan enggak tuh? Waduh. Tes kebangsaan. Tes ya nasionalismenya. Betul. Terus tes kebudayaan juga karena kita kan di sana memperkenalkan budaya kita juga kan. Udah semangat banget nih bawa Poksi yang paling terkenal banget di Banten. Salah satunya kan aku di Kabupaten Serang nih. Bawa silat kaserangan. Oh, latihan udah segala macam nih silat kaserangan kan. Akhirnya interview kembali, lolos lah untuk mewakili Indonesia di tingkat pusat, maksudnya di Jepangnya gitu. Nah itu berangkatnya saja Mbak, itu kita butuh waktu sekitar 5 bulanan. Wah tadi udah 3 bulan. Yes, itu prosesnya tuh ya, proses seleksinya 3 bulan. Terus nunggu lagi keberangkatan 5 bulan. Dan you know Mbak, hal yang paling membuat aku merasa, jadi enggak ini ya, jadi enggak ini ragu ya. Ragu ya ragu. Terus pemerintah meluncurkan bahwasannya Indonesia terdampak COVID-19. Udah der banget Iya, ya, udah betul prosesnya banget. lama, Betul, tiba-tiba betul. ada COVID waktu Iya, itu. betul banget. Akhirnya ya udah di COVID-19 itu kita merasa kayak ya udah kayaknya nggak jadi berangkat. Coba berhubung dari pemerintah pusat mungkin tidak mungkin ini tidak terjadi karena sudah prosesnya yang cukup panjang sekali kan gitu. Akhirnya takutnya mungkin pesertanya kecewa dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya sudah kita diberangkatkan, tapi ya itu tadi. Dengan situasi Yes, lagi COVID betul ya. Wah sekali. ini dar banget yang udah excited, terus tiba-tiba ada pengumuman COVID yang ya waktu itu kan protokolnya cukup ketat pakai banget ya. banget. Di Indonesia sendiri cukup ketat, apalagi di Jepang Betul, gitu kan betul, ya. Tapi betul. sebelum kita ngobrol lebih jauh ke gimana nih waktu di Jepang pas lagi COVID gitu kan ya. Ini tadi kan Kak Wendy sendiri sempet bilang ada deep interview sendiri, ada dites lah ya ke nasionalismenya gitu kan. Betul. Terus juga kebudayaannya sendiri. Dari sekian banyak budaya yang ada di Banten gitu kan. Kenapa Kak Wendy sendiri ngebawainnya silat keserangan nih? Nice, aku suka nih ya. Kan maksudnya ada debus gitu kan betul banget. Jadi kenapa aku ambil silat kaserangan? Jadi di Banten ini mungkin kalau yang namanya silat bukan hanya di Banten ya, di seluruh Indonesia juga punya yang namanya silat gitu. Dan yang membedakan di Banten tuh salah satunya debus kan ya Mbak ya. Debus tuh udah pasti terkenal, yang namanya Banten tuh pasti terkenal dengan debusnya. Tapi di sini ada prestasi yang sangat membanggakan banget dan belum dikenal oleh banyak kalangan. Nah pas aku tadi dengar silat keserangan sendiri, silat apa ini? Nah ini apa ya ibaratnya, belum, jangankan masyarakat Banten gitu ya, masyarakat Kabupaten Serang aja belum tahu bahwasannya mereka punya salah satu budaya, maksudnya yang harus dikenalkan ke kancah dunia, itu namanya silat kaserangan. Karena kala itu pernah silat kaserangan ini dikenalkan ke olimpiade apa ya, olahraga gitu, dan itu menjuarai di tingkat dunia dan sudah diakui oleh rekor muri Mbak. Kenapa silat kaserangan? Karena kalau silat-silat pada umumnya kan punya jurus-jurus yang berbeda nih, kayak Decimanda dan sebagainya gitu ya. Nah kalau di silat kaserangan ini menyatukan semua jurus di satu gerakan. Oke. Ya betul. Jadi langsung paket lengkap lah ya. Yes, paket lengkapnya kayak gitu Mbak. Oke. Dan menceritakan masyarakat yang ada di Kabupaten Serang. Oke. Dan pas deep interview itu Zoom juga apa ketemu langsung sih? Apa Zoom, nih? Oh kebetulan Zoom juga. Zoom, iya. Gimana cara Nah nampilinnya? itu akhirnya suruh menunjukkan bakatnya kan tuh ya, suruh menunjukkan bakatnya. Kebetulan kala itu aku interviewnya kalau yang pas tes bagian interview. budaya deep interview itu aku di sekolah, Oke. numpang ruangan sekolah ya kan. Aman kala ya itu. sinyalnya ya? Aman banget. Akhirnya kita suruh menunjukkan silatnya itu kan ya Mbak, ya udah tunjukkan dengan PD-nya aja, walaupun memang kala itu latihan cuma hanya 1-2 minggu deh kalau nggak salah. Ini sistem kebut semalam gak sih kalau Bener belajar banget mah kalau ya? belajar SKS lah ya.
Terus akhirnya nampilin itu. Yes. Nah akhirnya dari sekian ribuan jadi ratusan gitu, jadi puluhan nih yang keterima betul gitu kan ya. sekali. Dari pihak keluarga sendiri gimana? Kamu ngapain jauh-jauh ke Jepang? Di Indonesia aja sih udah kuliahnya nggak usah ke Jepang. Kebetulan kalau di pihak keluarga itu gak ada yang tahu Mbak sama sekali. Nggak ada. Gak ada yang Jadi tahu. diem-diem. Aku diem-diem. Kebetulan saya ini tipe orang yang kayak apa ya, introvert kali ya. Kalau sama Oke. keluarga kurang terbuka, kurang Oke. dekat dan lain sebagainya. Keluarga tuh tidak perlu tahu prosesnya aku gimana, susahnya aku gimana. Yang terpenting ketika sudah tampil, aku kasih tahu keluarga aku seperti ini. Oke, dan pas pengumuman ngasih tahu dong pastinya. tahu, Terus kasih reaksi tahu. keluarga gimana? Kebetulan aku kasih tahu ke mama ya, pertama Oke, kali ke mama gitu. Kasih tahu ke mama dan mama kayak, ya namanya orang tuh pasti kayak, alhamdulillah senang, bangga, bahagia gitu. Karena anak satu-satunya yang sudah merasakan yang namanya pergi ke Jepang gitu. Keluar negeri gitu ya. Iya. Makanya udah punya impian, gue mau keluar negeri tapi nggak mau keluar biaya. Yes, betul banget. Kalau ada yang gratis kenapa Kenapa harus harus bayar? bayar ya? Gengsi banget gak sih, Mbak? Ini boleh diikutin sih sebenarnya. Iya, Jadi iya. salah satu motivasi mungkin Iya, ya betul kalau dong, Pro betul, 2 betul, gitu betul, kan. betul. Karena meraih impian ya banyak jalannya, Betul, banyak betul caranya gitu ya. Dan mungkin salah satunya kayak Kak Wendy ikut pertukaran pemuda gitu ya. Nah ini pas di sana kan pas COVID-19 ya. Dan itu gimana pas proses akhirnya ya udah karena udah berjalan prosesnya di sana juga, yaudah kita berangkat gitu. Itu gimana prosesnya dari Indonesia sendiri akhirnya sampai berangkat ke Jepang? Nah, ketika kita langsung ke proses pemberangkatan aja kali Boleh. ya. Karena kalau proses yang lainnya kayaknya cukup memakan waktu yang lama nih kita Gak ya apa-apa, mau ceritanya. sampai jam 7 juga gak apa-apa. Boleh nih, serius nih. Udah deh langsung berarti ya Oke. ke pemberangkatan aja Jadi nih. ketika mau pemberangkatan tuh Mbak, karena lagi COVID, hidungku tuh benar-benar di swab tuh sampai 3 kali. Sehari? Bukan yang berhari, maksudnya hari ini Sehari swab, satu besok di swab. swab. Enggak. Oke. Paginya di swab, siangnya di swab, mau berangkat ini jam 2 malam take off ya. Sekitar isaan di swab lagi. Aman hidung. Agak sedikit gitu ya sebenarnya. Oke. Sampai pada akhirnya ketika kita sudah di sana pun itu lumayan kayak merasa jadi tawanan gitu loh Mbak. Kenapa jadi tawanan? Oh karena protokolernya Protokolernya cukup ya ketat banget iya, ya apalagi pasti kan ya. Jepang kan, Jepang dengan negara majunya dia mereka nggak sembarangan dong ya gitu. Tapi untungnya alhamdulillah orang-orang sana tuh yang benar-benar kayak menjaga kita, memfasilitasi kita tuh dengan menghormati kita juga gitu. Apalagi mungkin mereka berpikir oh ini pertukaran pemuda sih bukan orang-orang yang sembarangan gitu ya. Mungkin kali ya berpikirnya seperti itu. Jadi kita tetap diperlakukan dengan sangat-sangat amat baik sekali, tapi ya seperti itu kitanya merasa tertekan saja sih ya. Karena situasi juga lagi COVID Betul sebenarnya. banget, Kalau betul nggak COVID banget. beda lagi ya, beda Betul, cerita pastinya. betul. Yang kita di Indonesia sendiri aja pas COVID udah aduh gimana Yes. di negara orang gitu kan. Betul. Dan pas sampai di Jepang sendiri akhirnya gimana nih? Pas sampai Jepang, yang awalnya kita berkegiatan tuh sekitar 3 bulanan di sana, dipangkas jadi 1 bulan. Banyak ya dipangkas. Yes, dan itu kegiatannya full daring, Mbak. Full daring. Jadi kalau misalnya ada penjelasan kita misalkan ke Hiroshima nih gitu kan menjelaskan tentang budayanya, culture-nya dan lain sebagainya di sana di sana gitu. Itu kita benar-benar dijelaskannya kita di ruangan pakai layar monitor, kita cukup kayak melihat dari monitor saja gitu. Tidak langsung datang ke tempatnya gitu karena tidak Oke. memungkinkan itu kan. Gitu. Jadi ya udah kayak oh gini ya, oh gini ya. Gitu. Bahkan kita ketika di ruang kelasnya saja itu benar-benar pakai APD jaraknya sekitar 3 meter berpisah-pisah gitu. Benar-benar pakai APD Iya. yang dari kepala sampai ujung betul, kaki. betul banget. Belum lagi kan pakai fly shield gitu kan. Aduh, luar biasa lah Mbak Wah, pokoknya. berarti APD-nya sehari ganti dong kalau Ganti. udah keluar. Kita Oh. ganti per 1 jam sekali APD. Wow, kegiatan Seriusan. berapa lama? Berapa jam? Kita tuh dimulai dari pagi sampai ke Juhur. Juhur itu biasa kita istirahat dan lain sebagainya. Mulai lagi sampai jam 3. Jam 3 udah kita dikandangkan kembali ke ruangan masing-masing. Balik, Iya. pulang gitu ya. Pulang gitu. Berarti sehari bisa lebih dari 5 kali untuk Betul. ganti APD ya. Betul, Dan betul. itu prosesnya cuma di 1 hari Satu doang. hari saja. Wow banget Di 1 hari ya. saja, Yang- betul. Kenapa COVID? Mana kan kita tinggal di
hotel yang satu kamarnya per orang dong Mbak. Oh, per orang. Satu kamar satu orang. Orang. Kan tadinya kita berdua sampai 3 orang kan bisa sharing, ngobrol dan sebagainya. Ini benar satu orang dan merasa tertekan kayak ngerasa Mau udah ngobrol sama sendiri. siapa? Cuma bisa lihat ke jendela lagi. Wah, itu benar-benar jadi tantangan tersendiri juga ya pas lagi ke Jepang. Pas Yes. lagi ke luar negeri gitu ya, malah pas lagi Covid. Betul Agak banget. seneng dan sedih jadi Betul, satu betul, sebenarnya. betul. Dan tadi juga sempat menyinggung Hiroshima gitu. Yes. Jadi sebenarnya selama ke Jepang sendiri di Hiroshima doang kah atau ke kota-kota lain yang ada di Jepang? Kan banyak banget, mungkin ada Tokyonya gitu, atau mungkin di mana, apa cuma di situ aja? Kita yang awal tuh di Hiroshima-nya langsung. Ke Hiroshima-nya langsung dapat sekitar 2 minggu kita pindah ke Nagasaki. Di Nagasaki kita itu benar-benar kayak numpang cuma buat karantina sebelum pulang. Oke. Iya, karantina sekitar 2 mingguan juga di Nagasaki. Dan awalnya sudah mempersiapkan kayak pakaian-pakaian gitu kan ya Mbak. Untuk ya namanya kita Genji ya kan gitu. Pengen memperkenalkan juga ke anak-anak muda lain ini aku sudah pergi ke Jepang, buat update story dan lain sebagainya gitu ya. Menu-menuhin feed lah gitu. Itu benar-benar tidak ada dokumentasi apapun. Benar-benar nggak ada. Benar nggak ada. Nggak ngasih konten medsos, Selain di kamar yang lagi pakai APD itu baru ada ya gitu. Sisanya nggak ada. Oke, nggak ada Benar-benar sama terjaga sekali. banget ya. Wah, itu benar-benar sangat ketat pakai Ketat banget ya. banget. Karena kita menggunakan alat komunikasi saja itu dibatas. Oh iya, dibatasinya kayak Dibatas jadi handphone ya ketika pagi itu dikumpulkan, ketika mau tidur baru dikembalikan ke kita. gimana? Lagi. Iya. Dan itu aktivitas dari pagi sampai Yes, sore. betul. Cukup lama Karena nggak kita megang biar HP fokus ya. kan. Gitu. Karena kan kebiasaan anak-anak Jepang sana juga kan kalau ketika lagi pendidikan dan lain sebagainya tidak yang bermain gadget kan Mbak gitu. Selain laptopnya atau apapun itu gitu. Oke, dan Om Prado, untuk kamu yang penasaran Kak Windy di sana ngapain aja sih? Apakah cuma di kamar doang? Terus tadi daringnya ngapain aja? Boleh banget kalau ada pertanyaan yang pengen kamu kepoin bisa tanya ke aku ya di 081 1145 1016 atau di live YouTube-nya RRI Banten. Kamu bisa tanya-tanya di sana juga ya sama Om Prado, dan kita jeda satu lagi dulu. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan 101,6 Radio BNTN, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng aku Sarah Genevi dan juga Kak Wendy. Tadi kita udah tahu sedikit perjalanan awal-awal seleksi, terus akhirnya karantina yang sampai akhirnya jadi juga berangkat ke Jepang gitu kan. Terus juga tadi Kak Wendy sempat bilang gitu kan ya, kalau di sana kita akhirnya full daring juga gitu kan. Apa yang sebenarnya dipelajarin di sana selama situasi COVID itu? Yes. Selama situasi COVID itu kan kita namanya pertukaran pemuda Asia ya Mbak. Tentunya dari pihak kementerian tuh ingin mengetahui, ingin belajar gitu, anak mudanya biar belajar budaya di Jepang, cara pembelajaran anak-anak Jepang seperti apa gitu. Yang tadinya kita tuh mau banyak belajar tentang kuliner dan lain sebagainya gitu kan. Jadi cuma difokuskan kali itu sistem pembelajaran anak-anak Jepang tuh seperti apa, karena kita ketahui kan bahwasannya negara Jepang kan negara maju banget ya Mbak, sistem pendidikannya apalagi gitu kan. Nah selain itu yang menarik itu kita belajar mengenai budaya-budaya juga di Jepang gitu Mbak. Salah satunya itu budaya bagaimana cara kita memakai kimono, terus juga di sana ada apa ya, filosofi kenapa terjadi musim sakura dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus juga ada budaya minum teh di Jepang tuh seperti apa. Ya, minum teh di Jepang tuh ada budayanya juga kan gitu. Ada aturan-aturannya. Terus juga ada apa namanya? Budo kayak silat. Kalau kita kan kalau di Jepang kan budo namanya. Silat Jepang seperti itu banyak sih Mbak. Cuma yang namanya kita tidak bisa praktek secara langsung, hanya cuma kayak bisa Liatin doang. Begini gitu. Dan tadi sempat bilang mempelajari sistem pembelajaran di Jepang sendiri. Ini mungkin bisa di-spill nggak sih Kak Wendy kayak gimana? Apakah pastinya jelas berbeda dengan di Indonesia beda gitu banget, kan ya? beda Mungkin banget. ada teman produ yang penasaran kalau di Jepang sistem pelajarannya kayak gimana? Nah, kalau di Jepang sendiri itu kita perhatiin selama daring tersebut ya, yang menjelaskan itu benar-benar anak-anak Jepang tuh bahkan yang ibaratnya masih TK-nya saja itu sudah diwajibkan untuk paham bagaimana cara menggunakan gawai gitu. Tapi gawainya bukan untuk main games ya gitu, bukan kayak kita yang nonton dan lain sebagainya. Benar-benar kayak semuanya menggunakan teknologi gitu Mbak, teknologi. Dan kalau kita kan di Indonesia ketika kita paham teknologi pun jarang juga tuh yang namanya bawa buku tulis dan lain sebagainya. Nah kalau anak-anak Jepang tuh udah selain mereka harus paham teknologi, buku-buku mereka tuh tebel-tebel banget. Jadi setiap meja tuh tinggi-tinggi banget kan gitu. Dan itu ngerasa kayak kita, aku dulu sekolah bawa satu buku itu buat semua pelajaran loh gitu. Tapi kalau mereka tuh yang bener-bener kayak wah tebel-tebel banget dan bener-bener kayak melek akan teknologinya, paham akan teknologi gitu. Semua sistem pembelajaran by teknologi. Selain teknologi juga kan mereka belajar juga dari bukunya itu. Gitu. Jadi benar-benar mungkin per pelajaran beda-beda Betul, gitu ya. betul, Kalau kita betul. juga sebenarnya beda-beda tapi Betul. misalnya ya biologi semua di saat itu kan. Betul, tapi betul mungkin banget. kalau di Jepang lebih spesifik lagi gitu Yes, ya. bener Jadi banget. biologi ini apa. Betul, Wah, betul. Itu bukunya dibawa pulang apa di stay di sana? Stay di mejanya. Oh, Stay di mejanya. aman ya, nggak hilang? Aman. Kalau kita kan naruh pulpen di bawah. Kalau Oh, mejanya kan mejanya hilang. esok paginya di sana udah nggak ada kan gitu. Jangan gitu pulpen gitu, penghapus aja udah hilang kan. Udah. Kalau di sana tuh yang benar-benar kayak rapi, sekolah-sekolahnya Oke. emang senyaman itu mungkin kali ya sistemnya juga Oke, gitu. jadi lebih tertib juga ya Yes, pembelajarannya betul di banget. sana. Dan Betul, tadi juga betul. sempat belajar tentang budaya-budaya Jepang juga, nyinggung cara pakai kimono gimana bener, gitu kan. Tapi bener. pas yang kimono itu praktek juga nggak? Enggak ada praktek. Karena kan kita tidak boleh ada yang langsung mendekat dan lain Oke. sebagainya. Kita hanya cuma kayak merhatikan saja kayak
Oh begitu. Aku begitu. Aku kira pas lagi daring itu yang pas pakai kimono tuh ya udah nih kimononya kalian coba sendiri dari video Nggak gitu. ada sama sekali Mbak gitu. Terkecuali kita kan di kamar setelah pembelajaran itu disediakan kan kimononya gitu. Oke. Dan suruh dicoba pakai, nanti coba ya kalian praktekkan secara langsung, Oke, direkam pas sebagai. udah beres ya. Iya. Dan yang gimana sih Mbak yang benar-benar kayak udah lelah, capek banget. Itu kimono cuma kayak Ya udah, buat udahlah. apa lah gitu. Iya kan ya, Buat Mbak? nanti aja Iya lah. gitu. Tapi kimononya ditinggal di sana apa dibawa pulang? Ditinggal karena kita nggak boleh bawa barang apapun Oh, kan selain iya, barang pribadi bener. kita. Namanya Covid kan. Jangan kan bawa oleh-oleh kan gitu. Iya lagi. Baju kotornya nggak dibawa balik. Oh iya. Iya. Wah. Seriusan. Sayang banget jadi kayak nggak ada oleh-oleh ya. Nggak ada pergi ke oleh. Jepang. Oleh-olehnya cuma diri aja, diri sendiri yang harus sehat gitu kan. Iya sih. Itu yang paling utama Oke, sih. aku kira itu pas di sana nggak sempat nyoba praktek langsung, mungkin pas di kelasnya akhirnya di kamar hotel sendiri belajar kimono dan karena yaudah dia buat kalian oleh-oleh pulang Iya, gitu kan, ternyata enggak. Oh, sedih sama banget. sekali. Sedih banget, Mbak. Dan sedih banget sih aku bayanginnya kayak Nyesek banget ya, iya, udah proses selama lama, itu 2 ketika di bulan sana. tambah 3 Iya, bulan gitu itu kan. bener-bener kayak cuma naik pesawat, oh ini Jepang gitu kan. Tahu di bandaranya, oh iya, oh ini gitu. Udah setelah itu udah dikurung lagi nah gitu. Iya, cuma ya udah tidur cuma Iya. beda tempat doang, beda negara ya. Betul banget, betul banget. Dan pas balik lagi gitu ya, pas belajar daring, sebenarnya ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapin sama Kak Wendy sendiri selama daring selain situasi karena lagi COVID gitu? Apa situasi yang paling sulit itu kita susah untuk ini sih Mbak, apa ya? Lebih kayak cara kita gimana caranya, ya gimana pahamnya ya gitu, gimana mau paham ya gitu. Karena kan bener-bener kayak gimana sih Mbak, kita mau lihat ke layar monitor saya itu jaraknya jauh banget kan gitu. Dan kita tuh nggak bisa kayak komunikasi bareng teman kita, oh itu terus gimana ya, kalau kita kan kadang suka diskusi kan Iya. gitu, lebih kalau misalnya kita lihat ada yang di depan praktek, kita lebih sering kayak diskusi kan, nanya ke teman nih, siapa tahu kan teman kita bisa paham. Nah itu bener kesulitannya, kita sulit untuk memahaminya aja sih Mbak. Karena full di sana juga kan full pakai bahasa Jepang gitu kan, menjelaskan full pakai bahasa Jepang, paling translate-nya baru pakai bahasa Inggris, dan kita tuh benar-benar nggak bisa fokusnya karena ya itu tadi APD kita kan full lengkap banget banget dan ya. kita kan napas tuh ya, jadi berembun lagi gitu Udah Mbak. kelewat gak sih Iya, ngejelasin apa bener gitu. bener Mbak. Sampai ada part di mana situasi yang seharian tuh aku ketika ada materi yang benar-benar duduk menjamin mata. Karena bingung kan ya Mbak ya, situasinya benar-benar bingung banget gitu. Pakai nggak biasa Iya, pakai APD. iya, bener banget, tiba-tiba Mbak. udah lengkap dari ujung pala sampai ujung kaki. Bener Panas pasti. bener banget. Sampai ada temanku yang dari Nusa Tenggara Timur namanya Rizko, itu dari day one sampai akhir kalau ada penjelasan apapun mereka cuma duduk udah langsung tidur merem. Karena kata dia bingung aku mau ngapain, kata gitu kan, dengerin juga cukup dengerin pakai suara aja udah, kata gitu kan. Dan kita juga sama kan, kita pakai AirPods gitu Mbak, pakai pods gitu masing-masing, jadi kita nggak bisa ibaratnya bener-bener kayak nggak ngedenger situasi di luar kan dan lain Iya sebagainya sih, gitu. karena mau udah bisa. difokusin Iya ya. betul. Dan tadi sama sesama Indonesia aja Bingung. interaksinya Yes, bingung ya. betul, Gimana betul, sama betul. negara lain? Tapi ada nggak sih Betul. interaksi sama negara lain? Say hi deh gitu. Kita sehat aja dari jauh. Oh Dari iya. jauh halo. Kita kan nggak bisa jabat tangan. Ya benar-benar kayak kita mau deket aja nih baru 1 meter ya. Udah langsung no gitu. Bener-bener ya berarti Iya, di sana iya. ya. Social Oke. distancingnya tuh benar-benar kayak kerasa banget. Kalau kita kan di Indonesia masa bodoh udahlah gitu Iya, ya udah. tinggal Kan mikir kalau kita minum-vitamin, kan mindsetnya apa sih COVID, gak apa sih COVID nih. Kalau di sana benar-benar kayak COVID ini COVID gitu. Iya, jangan Iya. deket-deket lah Iya, ya, jaga gitu. jarak, jaga Minggir jarak. kami minggir. Dan itu tadi di Hiroshima sendiri itu 2 minggu. Yes. Dan di Nagasaki itu ada yang dipelajarin juga, apakah cuma ya udah sih numpang karantina doang, benar-benar yang numpang karantina, atau ada kegiatan lain pas di Nagasaki nih? Nah kalau di Nagasaki itu kita dapat pembekalan seputar apa ya Mbak, kenegaraan kitanya. Oke. Tentang Indonesianya, memperkenalkan siapa saja yang sudah mewakili Indonesia untuk pertukaran pemuda Asia. Terus kita kayak lebih kayak kalau kita memakrab kali malah keakraban gitu Oke, kali ya. Lebih mengenalkan kayak culture Indonesia yang pernah dibawa ke Jepang tuh apa saja, yang dikenalkan ke mereka tuh apa aja. Terus juga yang dari Jepang juga yang dibawa ke Indonesia apa aja nih gitu. Lebih ke arah situ sih ya. Itu pun cuma berjalan selama 3 hari deh. Sisanya kita Oke, benar-benar kayak express karantina. banget Iya, ya. karantina sekitar 1 mingguan lebih, dan kita mau pulang juga kan kita karantina lagi kan, itu udah. Dan bener-bener kayak makan pun Mbak, ya nama makannya Mbak, ya Allah Mbak. Gimana Bayangkan nih, nih? berat badanku sebelum berangkat itu sekitar 65-an. Dan ketika sampai Jepang turun jadi 55.
Jauh banget Banget. turunnya. Udah kayak orang kurang gizi gitu loh Mbak. Harusnya kita ketika ke negara maju kan badan kita makin wah senang gitu kan, Iya. kuliner sana, kuliner Ini sini. kayak udah tekanan batin, mental gitu kan ya, ketakutan tersendiri juga. Karena kali itu juga peningkatan angka COVID di Jepang lagi bener Lagi tinggi-tinggi gencar-gencarnya ya. banget. Iya. Emang lebih mengkhawatirkan Betul, mungkin betul ya. banget. Dan apa ya, beruntungnya kita tuh pemerintahnya mengeluarkan statement bahwasanya udah langsung dipulangkan saja. Khawatir kita terjadi apa-apa di sana kan. Karena ada satu teman kita yang dari Riau itu benar-benar udah dari hari pertama sampai hari terakhir itu terdampak COVID. Oke. Dan kita udah pulang, dia belum pulang. Oke, jadi Iya. karantinanya lebih Karantina lama lebih lagi di lama sana ya, lagi. karena Ditambah, udah positif yes COVID-nya betul. ya. Ditambah 1 bulan dia baru pulang. Oh, Dan jadi itu dia di karantinanya bukan lagi di Wisma. Kalau kita kan di Wisma kayaknya. Itu di rumah sakitnya Mbak yang benar-benar kayak sendiri. benar-benar apa. sendiri Iya. makin stres gak sih? Iya benar. Setiap malam kalau misalnya video kalian nangis, Iya, gue pengen pulang Indonesia. yang ya lain Allah, udah pada kenapa- Iya, pulang. kenapa harus saya Yang sih? kena. Kenapa harus gua sih yang kena gitu kan? Dan memang mungkin imun tubuh orang-orang Iya, kan beda betul, juga betul ya. banget. Dan Jadi juga, ada yang strong, ada yang enggak begitu, bener, apalagi beda negara. Iya benar. Pas lagi musim apa berarti di sana? Kayak Pas itu berangkat. musim sakura. Oh, musim sakura. Yes. Wah, nggak bisa lihat sakura juga. Kita cuma lihat dari jendela Jendela. aja Mbak, bener banget dari jendela. Padahal kan pengen pegang tuh sakura tuh Iya, gimana foto gitu kan. gitu kan buat bener medsos. bener banget. Ini kayaknya emang harus direncanain ke Jepang lagi Iya sih. harus. Bismillah lah ya Mbak ya. Semoga ada yang ikut, gratis-gratis ikut. lagi ya. Dan tadi kau ini sendiri sempat bilang pengenalan budaya selama ekspres banget tuh 3 Nah, hari. iya. Dan yang paling menarik dari pengenalan momen 3 hari itu ya, pengenalan budaya apa yang menurut Kak Wendy sendiri menarik gitu? Samurai sih Mbak. Kenapa samurai? Karena seneng aja ya. Dari dulu tuh, dari kecil tuh gue sering nonton apa namanya, kayak kartun-kartun yang kayak samurayan Oke. kayak gitu kan. Terus kayak oh ini samurai beneran. Cuma kan kita nggak bisa lihat secara langsung kan ya Mbak gitu. Baijum juga gitu. Oh ini samurai. Dan menariknya tuh kayak ceritanya sih ya, cerita dari di balik samurainya itu ternyata kalau yang di film dengan yang diceritakan oleh orang Jepangnya ternyata berbeda ya. Apa bedanya? gitu kan Emang ya. beda. Biasanya kan kalau dari film referensinya sejarah kan Iya, betul biasanya. betul. Ternyata kalau di Jepang itu si samurai ini kan dulu digunakan untuk perang ya, Mbak ya. Salah satu perang juga alat tradisionalnya mungkin kali ya bisa dibilang. Kalau kita kan dulu memburu runcing gitu kan ya. Kalau mereka tuh dulunya tuh Oke. ada filosofi karena kan di sana kerajaan ya kan dulunya gitu. Jadi ngerasa kayak lebih kental ke arah filosofinya aja sih Mbak, filosofi dari si samurainya itu gitu kan. Dan ternyata di Jepang juga ada yang samurainya itu dari awal, yang maksudnya itu yang asal mula samurainya gitu ya, sampai sekarang itu yang masih terjaga. Dan itu ngerasa aku ketika baru lihat gambarnya saja, kan itu tidak dipublikasikan kan, tidak dipublikasikan. Aku pun ngerasa kayak apa ya, kayak ngerasa agak merinding juga mungkin. Kalau di kita kan, kalau di kita kayak mungkin golok dan lain sebagainya terkenal kan. Kalau di Banten kayak golok ciomas dan seperti itu gitu kan. Dan mereka juga ada tradisi. Tapi kalau di kita kan kadang mungkin satu tahun sekali dan lain sebagainya gitu. Kalau di sana itu jangka tahunnya cukup lama gitu untuk iya. bisa memperkenalkan ke masyarakat Jepang ya. Oh, jadi emang momen-momen tertentu Momen-momen juga tertentu ya. saja kayak hari-hari besar. Kalau misalkan ada kerajaan Jepang nih, kalau misalkan ada turunan-turunan Jepang ya benar-benar asli Jepangnya banget gitu ya Mbak ya. Turunan kalau kita mungkin kerajaan ningratnya kali ya. Oke, Itu baru kalau misalnya setelah mereka wafat, meninggal baru dikeluarkan, diperkenalkan kayak seperti itu. Wah, itu pas di sana pasti merinding sih Iya, ya. deep banget sih ngerasa kayak Deep oh banget gitu. karena emang Oh, sesuatu yang berbeda juga Iya, dengan ya betul. samurai yang kita kenal dari Iya, kartun-kartun, iya, film animasi betul, beda betul, ya betul, ternyata. betul, beda banget. Dan Kak Wendy ini ada beberapa pertanyaan dari temen Pro 2 yang nanya, Kak Wendy prestasinya apa aja kok banyak banget, terus cara bagi waktu antara akademik sama kegiatan prestasi seperti apa? Oke, mungkin boleh di-spill juga prestasinya biar makin banyak nih. Oke. Awal mulanya kali ya Mbak ya. Sebenarnya aku juga pengen sharing lebih ke teman-teman ya, ke khususnya anak-anak Kenji. Aku nih awalnya terlahir dari rasa dendam, sakit hati mungkin ya Mbak ya. Awalnya karena dulu aku salah satu korban bullying juga. Dari kecil aku jadi korban bullying. Jadi punya mindset ingin membuktikan, haus validasi. Jadi aku tuangkan lewat prestasi. Dari kecil tuh aku jiwa kompetitornya kuat banget. Jadi bahkan ketika ada event lomba apapun yang di tempatku itu aku gimana caranya aku harus menang. Terus juga kalau misalnya ada event-event apapun itu ketika ada guruku atau siapapun menawarkan mau nggak ini loh, aku selalu menjawab ya
mau gitu. Bahkan dulu ketika sekolah saja, itu sekolah sekitar 3 tahun SMA, aku kayaknya masuk sekolah hanya 6 bulan deh kayaknya. Sama 3 tahun habis kayak dihabiskan untuk ikut lomba sana sini gitu kan. Dan salah satu mungkin kalau sekarangnya prestasi yang sedang apa ya dijabati kali ya. Mungkin teman-teman juga Pro2 sudah tahu kali ya. Beberapa waktu lalu pernah mengikuti lomba Duta DPD RI mewakili Provinsi Banten. Kalau untuk prestasi-prestasi mungkin yang lebih tingginya kayak pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pernah mendapatkan penghargaan juga dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, mendapatkan penghargaan dari Kemenag RI sebagai pemuda berprestasi di Indonesia, dan I don't know itu cara mencarinya gimana tiba-tiba dihubungi gitu kan ya. Terus juga di daerah sendiri pernah ikut pemuda pelopor 2 tahun 2 tahun berturut-turut ikut pemuda pelopor di bidang pendidikan awalnya, karena aku senang juga Mbak, ingin pengen sharing ke masyarakat yang ada di tempatku di Mancak, apalagi anak-anak di Mancak kan zaman sekarang gadget terus itu jadi lepas lah ya dari gadget. Akhirnya aku mencoba mendirikan salah satu rumah belajar, namanya Umah Belajar di rumahku sendiri gitu kan. Jadi ikut pemuda pelopor bidang pendidikan, selanjutnya di tahun kemarinnya juga pemuda pelopor bidang sosial. Karena anaknya aware banget, karena ngerasa kayak dulu aku sesusah itu loh gitu, sesulit itu loh gitu. Jadi pengen lebih mengenal, pengen sharing ke anak-anak gitu. Akhirnya dapat reward juga dari Dispora Pramusaran untuk delegasi pertukaran pemuda pelopor juga di bidang sosial, dan mungkin masih banyak lagi. Putra Bahari aku pernah ikut duta-dutaan gitu ya. Putra Bahari, Putra Budaya dan lain sebagainya. Wah, ini super duper banyak banget. Jadi kalau tadi kamu ngitungin sama Pro2 udah begini tangan kamu nih. Karena banyak banget. Dan suka ngerasa capek gak sih karena banyak banget nih kegiatan nih? Sebenarnya kalau dibilang capek sih capek, tapi kita enjoy karena passion kali Mbak ya. Aku passionnya emang senang berkompetisi, karena dari kompetisi itu bisa menghasilkan banyak hal gitu. Terus juga tadi tanya bagaimana cara bagi waktunya, katanya gitu kan, antara pendidikan, prestasi dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung kitanya. Time management itu sangat penting banget kan. Gimana cara kita pas waktu kuliah. Aku juga kan sekarang lagi kerja, kuliah, terus berprestasi gitu kan. Gimana caranya itu pasti orang bertanya-tanya kan gitu ya. Karena kini cuma waktu 24 jam. Baginya gimana betul nih? Banget. Sebenarnya kita, aku sendiri punya prinsip di mana waktu adalah pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu, ya kita yang akan ditindas gitu. Ya nggak sih Mbak? Bener kan ya? Bener, ditindas oleh pedang itu gitu. Jadi ya waktunya aku berpendidikan nih, waktunya aku kuliah misalnya, ya kuliah, fokus kuliah gitu. Tapi ketika ada sela nih, misalkan ada senggang dosen yang lagi nggak masuk, supaya aku gunain medsosku tuh untuk cari referensi lain. Ada event apa ya? Aku seneng ikut event-event yang itu tuh menguntungkan buat aku dan juga daerahku gitu. Lebih bukan kayak event yang cuma kayak sekedar oh yaudah penting ikut event nih gitu lain sebagainya gitu. Jadi tergantung kitanya. Kalau kitanya emang niatnya pengen fokus nih pendidikan, terus juga aku pengen berprestasi, terus juga pengen ngembangin karir, ya fokus kitanya, mindset dari kitanya gitu. Karena segala sesuatu kan niat. Innama amalu biniat. Kalau niatnya baik bener mah enggak ada yang susah. Karena temen aku juga suka ngerasa capek ngeliat aku sendiri gitu. Kamu baru di sini nih hari ini nih, misalnya jam ini di sini. Tiba-tiba beberapa jam udah di sana, udah di sini, udah di sana gitu. Ya gimana ya Mbak, terlahir kembali lagi. Aku dari orang yang tuh kan mau sedih-sedih nih ngerasa miss gitu ya, ngerasa gimana ya. Kalau inget flashback ke belakang tuh kayak aduh korban bullying gitu kan ya. Terus kurang haus validasi juga, kurang diakui, terlalu diremehkan oleh banyak kalangan, banyak orang gitu. Jadi pengen kayak ngebuktiin aku bisa lebih terbang lebih tinggi gitu. Apalagi ketika almarhum papaku nggak ada kan, aku ngerasa sayapku patah banget nih gitu. Kayak mana lebih ya? down Iya lebih down banget. Cuma dari situ aku ngerasa kayak harus up nih kan gitu. Pengen ngebuktiin aku anak yatim, aku terlahir dari pemuda pelosok desa banget nih yang di ujung gunung banget, tapi aku nggak mau kalah saing dengan orang-orang yang ada di kota, prestasinya, pendidikan dan apapun itu gitu. Jadi motivasi ya, jadi nggak terpuruk teman Pro2, jadi dari hal itu menjadi motivasi yang akhirnya untuk nambah value kita sendiri pastinya. Bener banget. Dan akhirnya pas dijalanin nggak, value-nya nggak cuma di gue doang deh, tapi di orang-orang sekitar juga. Bener banget. Wah, ini dan pas banget ada pertanyaan juga dari teman Pro2 yang nanya nih, biasanya katanya menurut Kak Wendy, kesalahan umum anak muda apa sih yang ingin berprestasi tapi sering banget terjadi? Insecure. Insecure. Mm-mm. Mereka punya talenta, mereka punya bakat yang luar biasa, mereka punya pengetahuan yang
amat sangat luar biasa. Dan kenapa aku bilang insecure? Karena kebanyakan teman-temanku juga banyak banget yang kayak cerdasnya, ibarat kalau kita nauzubillah min dzalik, cerdas banget lu gitu kan ya. Cerdasnya luar biasa banget, tapi mereka kurang show up, kurang berani berekspresi, kurang berani untuk memperkenalkan gitu kan. Ternyata ketika sudah digali kan gitu, kalau sudah digali, sudah mau mencoba, ya mereka pantas-pantas saja gitu. Jadi kesalahan terbesar dari anak-anak muda zaman sekarang itu ketika ingin berprestasi itu insecure. Itu beda kan kalau prestasi akademik kan mereka sudah pasti mau insecure segimanapun, kalau akademiknya oke ya nilai kan ditentukan, nilai bagus. Tapi kan non akademik prestasi yang lebih tertonjol kan biasanya kalau kita yang sudah masuk dunia kerja gitu, dunia luar, yang dicarikan prestasi non akademiknya gitu, sejauh mana gitu. Kalau nilai kan kita terpaku hanya di satu pendidikan, misalnya kamu anak hukum nih gitu, sejauh mana kamu tentang hukum tahu kan, itu bisa dilihat dari nilainya gitu. Tapi kalau akademik kan kita bisa tahu keseluruhannya gitu. Kamu jago di bidang apa, kamu mampu apa saja, seperti apa gitu, pernah menjuarai apa saja. Itu kan lebih spesifik gitu kan ya Mbak. Itu jadi kalau misalnya ditanya kesalahan anak muda apa ya, insecure. Ada nggak sih tips-tips mungkin dari Kak Wendy sendiri biar nggak insecure nih? Yes. Caranya gimana nih Kak? Tips and trick biar nggak insecure, be yourself aja kali ya. Lebih aware terhadap diri sendiri, lebih kayak ngerasa aku bangga loh akan diri aku sendiri gitu. Karena dulu pun aku sama insecure nauzubillah banget gitu. Malu-malu banget gitu kan ya. Ketika di depan panggungnya udah pegang mikrofon udah kayak gitu kan ya. Tremornya luar biasa banget gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang masih insecure, satu, lebih hargai diri sendiri. Lebih bangga sama diri sendiri, yang pertama ya, hargai diri sendiri. Yang kedua lebih bangga sama diri sendiri, aku mampu loh, aku bisa loh. Yang kedua lebih bersosial lagi gitu, karena orang-orang yang insecure tuh biasanya nggak doyan yang bersosial, lebih introvert, lebih suka menyendiri, lebih bersosial aja gitu. Terus yang ketiga, jangan main hati kali ya, lebih kayak masa bodoh gitu ya. Boleh main hati, boleh kayak baperan dan lain sebagainya, tapi kalau untuk prestasi jangan baperan gitu ya, kalau untuk di dunia prestasi. Terus kayak lebih menyukai tantangan lagi. Kamu kalau misalkan anak yang insecure harus suka yang namanya tantangan, karena ketika kita yang namanya mau menunjukkan prestasi kita, mau maju ke prestasi kita dan lain sebagainya, itu harus lebih suka yang namanya tantangan, karena kita kan bertemu banyak orang, beda pemikiran. Kalau kita biasanya main cerdas, terus ada orang yang gak main cerdas tuh, gimana cara kita menyikapi dan lain sebagainya gitu ya. Itu sedikit tips and trick dari aku kali ya. Terus lebih mencintai diri sendiri aja. Nah, love yourself lah ya. Dan emang kalau udah mencintai diri sendiri itu nanti kedepannya ya gue bisa kok. Iya, pede gitu, lebih pede pede biasanya. bener. Mungkin awal-awal mungkin kerasanya susah, tapi nggak bisa gitu kan ya. Nothing Asal ada is impossible gitu ya. Yang penting ada kemauan sama Pro 2. Dan mungkin tadi juga kamu bertanya-tanya, aduh prestasinya banyak banget gitu, kayaknya tipe yang nggak bisa diem ya. Bener banget. Ya kan, nah ini mungkin Kak Wendy rencana ke depan ada kegiatan apa aja nih? Oke, kebetulan kan aku lagi menyandang sebagai ambasador DPD RI, yang tentunya anak-anak Gen Z itu belum tahu apa tuh DPD RI gitu kan ya. Mereka hanya tahu DPR gitu kan, tapi tidak tahu fungsi dan wewenang dari DPD RI sendiri gitu. Padahal kan salah satu fungsi terpenting adalah DPD RI, fungsinya sebagai penampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi program yang sedang aku jalankan itu Gerakan Sadar Aspirasi. Jadi Gerakan Sadar Aspirasi itu aku menampung di salah satu platformku tentunya, Gerakan Sadar Aspirasi menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang ada di Banten khususnya, yang nanti aku bisa tuangkan ke pusat langsung, ke DPD pusat langsung. Karena duta DPD ini bukan kayak duta-dutaan gitu loh Mbak. Ini langsung tangan kanannya lembaga tinggi negara gitu kan, dan difasilitasi oleh negara langsung gitu. Dan kita sekitar 3 bulan lalu baru ada MOU dan perjanjian dengan DPD. Setiap duta di daerah itu harus mempunyai program kerja. Salah satu program kerja unggulan saya pribadi dan rekan saya juga, partner saya gitu kan ya, itu Gerakan Sadar Aspirasi. Kita sering roadshow ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, memperkenalkan seputar DPD seperti itu. Dan kalau yang kepo, sebenarnya aku punya aspirasi juga, bisa menghubungi kemana sih Kak? Lebih tepatnya kalau misalkan pengen cepat ditanggapi, boleh DM by Instagram aku aja. Boleh. Karena kalau boleh di-spill mungkin? di Instagram aku Wendy_Juwendi.
Boleh silakan teman-teman mau mengeluhkan apapun itu seputar misalkan kok pemerintah lelet ya ini kenapa ya pemerintah seperti ini seperti ini. Silakan sampaikan saja kalau misalnya ada isu-isu di daerah misalnya Kak di daerah aku pelayanan kesehatannya kurang baik loh begini Kak misalkan di daerah aku pemerintahnya kurang peka nih begini gitu padahal sudah ada anggaran lain sebagainya itu boleh sampaikan Boleh ke kita. ya berarti ya, keluh betul, kesah kalau gitu kesah. sebagai warga Ya, negara. yang terpenting jangan Kak aku nggak punya uang. Aduh. Itu bahaya banget Bahaya sih. banget. Jadi biar tidak terputus boleh minjem Ya. 100. Aduh. Nggak aman nggak dipinjam. Siap. Dan ini kali ini kita ngobrol udah lama banget dan gak kerasa gitu ya, hampir mau 1 jam. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman Pro 2 biar akhirnya percaya diri yang akhirnya mengikuti jejak KW ini sebagai mahasiswa berprestasi ini. Iya. Buat teman-temanku di luar sana, buat mahasiswa ataupun Gen Z, anak-anak yang lagi merintis ya kan, ABG yang baru bermunculan ke permukaan. Pesanku cuma satu teman-teman, apalagi yang anak-anak di desa sana, pelosok desa ya, buat teman-teman yang merasa tinggalnya dulu pernah di perdesaan, merasa tertinggal dan lain sebagainya, untuk 3T terluar, terdalam dan tidak terdampak ya teman-teman di sana. Pesanku cuma satu, kita boleh terlahir dari keluarga yang sederhana, boleh terlahir dari keluarga yang kurang mampu, boleh terlahir dari keluarga yang ada di pelosok sana. Tapi kita harus punya mindset bahwasannya kita bisa. Ingat teman-teman semua, segala sesuatu yang teman-teman niatnya baik untuk mengangkat derajat keluarga, daerah tentunya berbakti pada bangsa, gitu kan, usaha dan bangsa. Kuncinya satu teman-teman, just focus on line, just focus on process because nothing is impossible and nothing is the most gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang terjadi. Aku saja nih teman-teman semua, terlahir dari pemuda pelosok desa yang ada di Mancak sana, tinggi banget aku di pegunungan, tapi bisa membuktikan bahwasannya kita bisa. Apalagi buat teman-teman yang dulunya korban bullying, jangan merasa terpuruk kok aku korban bullying, makin dibully kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya ditunjukkan dengan prestasi, dengan teman-teman bermanfaat di luar sana, insya Allah gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, fokus pendidikan juga, karir juga harus tetap fokus, prestasi apalagi penting, antara pendidikan juga prestasi penting karena itu harus berjalan seimbang. So semangat dari aku ya, itu aja. Oke, pokoknya harus berani keluar dari zona nyaman Ya, betul Dan banget. ngobrol-ngobrol sore ini dengan Kak Windy nambah insight baru gitu Semoga. ya. Dapat motivasi sih sebenarnya lebih kayak aduh, Windy aja bisa nih aktif sana sini, masa aku enggak gitu kan ya. Dan mungkin salah satu motivasi lainnya kayak Kak Windy mau jalan-jalan ke luar negeri tapi gak mau keluar biaya, bisa. Yes, bener banget. Pokoknya kamu harus berani keluar dari zona nyaman, jangan takut gagal, jangan takut jatuh, yang penting kamu terus mencoba teman Pro 2. Betul. Thank you banget Kak Windy udah mampir langsung jauh dari Mancak loh ya ke Pro 2 FM Banten. Dan thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang ikut join, udah ikut kepo juga gitu ya. Dan sampai di sini obrolan kita sayangnya gitu ya. Sampai jumpa di Sore Ceria berikutnya. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.